Oke, good morning Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini di akhir bulan Februari tanggal 28 di hari Jumat tahun 2017. Maksud kami hari Selasa. Bersama dengan kami tim riset Philip Securities Indonesia. Agenda kita hari ini ada 3, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG, kemudian pembahasan mengenai stock news atau berita korporasi dari emiten, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish di support level 5356 dan resistance level berada pada 5407. Indeks saham regional pagi ini dibuka menguat mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street, di mana kita tahu indeks Dow Jones kembali mencatatkan level penutupan tertingginya selama 12 hari beruntun. Market driver hari ini juga karena investor menantikan pidato Presiden Trump di depan sidang Kongres Amerika Serikat. Namun sebelum itu sudah ada beberapa bocoran mengenai rancangan undang-undang APBN yang akan diajukan oleh Presiden Trump. Di antaranya adalah Presiden Trump ingin menaikkan anggaran belanja pertahanan sebesar lebih dari 10% menjadi 54 miliar US dollar. Pada saat yang sama, pemerintahan Donald Trump juga berencana untuk memangkas jumlah yang sama dari program-program domestik yang prioritasnya rendah atau program-program yang non-militer. Ini termasuk juga pemangkasan yang cukup dalam pada program bantuan luar negeri dan juga anggaran untuk Environmental Protection Agency atau semacam Kementerian Lingkungan Hidupnya. Dari sisi makroekonomi, pagi ini Jepang merilis data industrial output dan secara mengejutkan turun 0,8% di bulan Januari dibanding bulan sebelumnya. Ini adalah penurunan yang pertama dalam 6 bulan terakhir dan juga penurunan bulanan yang terbesar sejak bulan Mei 2016. Penyebabnya adalah melambatnya ekspor otomotif ke Amerika Serikat, dan ini kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan data yang dirilis beberapa waktu sebelumnya, memang terlihat bahwa ekspor Jepang ke Amerika itu turun sebesar 6,6% secara year on year pada bulan Januari. Dan juga hari ini India akan merilis data pertumbuhan ekonominya dan ekspektasinya adalah pertumbuhan akan melambat cukup besar akibat dari program demonetisasi. Sementara kita tahu ekonomi India itu masih sangat tergantung dengan uang tunai, sehingga waktu ada penarikan uang tunai itu oleh pemerintahnya sempat ada semacam kekacauan lah di negara itu. Kita memasuki stock news.
Yang pertama adalah United Tractors, UNTR mencatatkan pendapatan konsolidasi untuk tahun 2016 sebesar 45,5 triliun rupiah, turun 8% dibandingkan angka di tahun 2015 yang sebesar 49,3 triliun rupiah. Volume produksi batubara yang rendah dan juga berkurangnya pendapatan dari kontraktor tambang menjadi faktor penyebab utama penurunan pada pendapatan UNTR. Berikutnya adalah Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. ITMG berusaha atau usaha ITMG untuk meningkatkan efisiensi telah berbuah manis seiring dengan laba bersih yang tumbuh 107,13% menjadi 130,71 juta US dollar di tahun 2016. Sementara ITMG juga masih berhasil membukukan 63,1 juta US dollar dalam laba bersih meskipun sektor batubara masih suram. Berikutnya adalah Astra International atau ASI. ASI mencatatkan pertambahan atau pertumbuhan 5% pada laba bersih untuk tahun 2016 menjadi 15,15 triliun rupiah. Namun pendapatan konsolidasi ASI turun 2% menjadi 181 triliun rupiah akibat memburuknya situasi pada pasar alat berat dan juga sektor pertambangan. Yang terakhir adalah Semen Indonesia atau SMGR. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya mengeluarkan kembali AMDAL untuk SMGR, pabrik SMGR di Rembang. Dengan keluarnya AMDAL baru ini, SMGR akan dapat melanjutkan konstruksi dari pabrik ini yang sebelumnya sempat terhenti akibat adanya ketidakjelasan mengenai posisi hukum dari AMDAL yang dulu sempat dikeluarkan. Demikianlah Stock News kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan saya Afdal. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Oke, sebelum di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima. Sebelum kami membahas satu persatu, seperti biasa kami ingin membahas terlebih dahulu mengenai komposit kita atau IHSG secara teknikal, di mana kami melihat kemarin IHSG ini memang ditutup cenderung melemah atau melemah tipis 0,1% di level 5.383, persis di swing high terakhir atau di harga closing pada satu hari sebelumnya, yaitu di kisaran level 5.386. Kami melihat hari ini IHSG ada potensi akan melanjutkan penguatannya, mengingat kemarin masih ada tekanan beli yang cukup masif bisa kita katakan, dengan level resisten hari ini berada pada level 5.410. Support dari IHSG untuk hari ini berada pada level 5.385. Kemudian
Langsung saja kita akan membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dari Bapak Christian yang menanyakan untuk saham Emcor dan saham Trump. Baik Pak, untuk saham Emcor atau Bank Cina Konstruksi, di mana tampaknya kami melihat trennya memang dalam jangka pendek ini sudah sangat terkonfirmasi dalam tren bullish, di mana setiap penguatan 2 hari, keesokan harinya biasanya secara historical saham Emcor ini akan mengalami koreksi, dan memang kemarin saham Emcor ini mengalami koreksi hingga minus 6%. Kami melihat hari ini masih ada potensi koreksi lanjutan. Oleh karena itu, harap wait and see saja. Lebih baik kita tunggu hingga saham Emcor ini terkoreksi hingga ke level 280 hingga level 300. Baru bisa coba kami sarankan untuk akumulasi kembali untuk saham Emcor ini. Kemudian untuk saham Trump. Untuk saham Trump memang di sini kalau kita perhatikan setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak akhir Januari kemarin, tampaknya pelemahannya ini juga bisa kita katakan cukup signifikan hingga kembali ke harga 130-nya. Ada potensi hari ini saham Trump masih akan melanjutkan pelemahannya, mengingat kalau kita perhatikan saham Trump kemarin belum berhasil ditutup di atas atau persis di level EMA 200-nya. Memang sempat menyentuh spike-nya atau di level highest-nya di kisaran level 145, tetapi ditutupnya di kisaran level 126. Oleh karena itu kami melihat hari ini masih ada potensi pelemahan yang terjadi dari saham Trump ini. Kalau memang Bapak ingin coba masuk ke saham Trump, silahkan boleh coba, tetapi kami tidak menyarankan untuk terlalu agresif di saham seperti ini. Silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 90 hingga level 100, tetapi hari ini juga harus keluar untuk saham-saham seperti ini. Dengan level target price untuk hari ini berada pada level 110 hingga level 120. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham Indofood, LPKR, dan Bank BNI. Untuk saham Indofood di sini kami melihat trennya memang masih cenderung sideways untuk jangka menengah maupun jangka pendek, bisa kita katakan. Tren dari saham INDF ini masih cenderung sideways. Dan kalau Bapak perhatikan di sini ada level resisten yang sangat kuat yang belum berhasil ditembus oleh saham Indofood sudah 2 kali diuji. Dan tampaknya hari ini kami melihat ada potensi pelemahan dari saham Indofood hingga ke level 7.880 hingga ke level 7.900. Oleh karena itu, kalau memang Bapak belum memiliki barang, harap wait and see saja. Lebih baik kita tunggu hingga level resisten ini di break, which is saham Indofood ditutup di atas level 8.130, baru boleh coba kami sarankan untuk coba akumulasi kembali ke saham Indofood ini. Tetapi apabila belum berhasil menembus, lebih baik kita untuk wait and see saja untuk saham Indofood ini. Kemudian untuk saham LPKR, untuk saham LPKR di sini kami melihat trennya masih cenderung sideways juga untuk jangka pendeknya setelah keluar dari tren bearish-nya. Ada support di sini yang cukup kuat, yaitu di kisaran level 715 hingga level 716. Dan resisten dari saham LPKR saat ini berada pada level 775. Saran kami, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level supportnya, which is itu di kisaran level 715. Untuk entry point dari saham LPKR dengan level target price 1-3 hari ke depan berada pada level 775. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham LPKR 1-2 fraksi di bawah level 705. Kemudian untuk saham Bank BNI,
Sedangkan untuk saham Bank BNI, masih pertanyaan dari Bapak Abdul Roma. Di sini kami melihat saham Bank BNI kemarin memang mengalami pelemahan yang cukup dalam, bisa kita katakan hingga hampir 3%. Hal ini wajar mengingat koreksi yang terjadi ini merupakan koreksi sehat setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan selalu membentuk doji tetapi tidak mengalami koreksi sama sekali di beberapa hari terakhir. Oleh karena itu hari ini kemarin kami melihat pelemahannya ini cukup wajar. Oleh karena itu saran kami harap wait and see saja karena kami melihat hari ini masih ada potensi pelemahan lanjutan dari saham Bank BNI ini. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Irfandi yang menanyakan untuk saham agro, MNCN, dan saham bumi. Untuk saham agro, kami melihat di sini ada support, yaitu di kisaran level psikologisnya, level 1000, yang menjadi support baru dari saham agro ini. Tetapi tampaknya akan selalu diuji oleh saham agro ini, mengingat tampaknya masih ada potensi pelemahan. Sudah 2 hari saham agro ini tekanan jualnya lebih tinggi daripada tekanan belinya. Oleh karena itu kami melihat ada potensi pelemahan yang terjadi hari ini juga. Lebih baik kita tunggu hingga saham agro yang terkoreksi baru bisa kami sarankan untuk coba masuk kembali ke saham agro. Kemudian untuk saham MNCN, untuk saham MNCN memang kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bisa kita katakan positifnya kemarin MNCN ini sudah berhasil break level garis resisten atau garis yang berwarna merah yang baru saya gambar tadi. Ada potensi penguatan lanjutan hari ini tapi tampaknya cukup terbatas. Ada resisten yang akan diuji terlebih dahulu yaitu di kisaran level EMA 50-nya which is di harga 1688. Kalau memang hari ini saham MNCN berhasil ditutup di atas level tersebut atau ditutup di atas level 1688, silakan boleh coba masuk ke saham MNCN dengan level target price selanjutnya berada pada level 1850. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini ada gap, ada potensi kalau memang hari ini saham MNCN mengalami penguatan cukup signifikan lagi, keesokan harinya saham MNCN masih ada potensi kembali untuk melanjutkan penguatannya hingga ke level 1850. Tetapi apabila hari ini malah ditutup melemah atau terkoreksi kembali ke di bawah garis yang berwarna merah ini, lebih baik kita wait and see saja, kita tunggu hingga ada tanda-tanda pembalikan arah kembali baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham MNCN. Kemudian untuk saham bumi, untuk saham bumi di sini tampaknya EMA 100-nya menjadi support yang sangat kuat yang akan selalu diuji oleh saham bumi, di mana tampaknya pelemahan yang cukup signifikan ini bisa kita katakan wajar. Apabila level support EMA 100 ini berhasil di break atau ditembus oleh saham bumi, maka support terakhir atau support selanjutnya berada pada level 240. Di mana apabila memang lagi-lagi saham bumi menembus level support 240 ini, maka ada potensi pelemahan lanjutan hingga ke level 50 untuk saham bumi ini. Oleh karena itu, lebih baik kita wait and see saja, kita tunggu hingga saham bumi ini ada tanda pembalikan arah, dalam artian membentuk swing low, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk kembali ke saham bumi. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Nilu Tangkas yang menanyakan untuk saham Sril untuk trading hari ini. Baik, untuk saham Sril di sini kami melihat
kemarin sudah berhasil break level resisten, di mana itu merupakan swing high terakhir di level 310. Memang kemarin saham Shell ini ditutup menguat signifikan hingga 15%. Ada potensi hari ini saham Shell akan melanjutkan penguatannya, tetapi cukup terbatas. Ada resisten yang akan diuji terlebih dahulu, yaitu di kisaran level 366. Saran kami, lebih baik kita tunggu hingga saham Shell terkoreksi hingga ke level 320, baru silakan coba akumulasi kembali ke saham Shell. Mengingat tampaknya potensi pelemahannya hari ini cukup besar juga, oleh karena itu harap waspada terlebih dahulu untuk saham Shell. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Wicaksana yang menanyakan apakah saham PPRO akan tetap tertekan pada hari ini. Baik Pak, untuk saham PPRO memang mengalami pelemahan setelah corporate aksi dari perusahaan yaitu stock split. Hal ini disebabkan karena perseroan ada aksi emiten yaitu right issue, dan kabar yang beredar di pasar right issue akan terjadi di harga 200. Hal ini belum official, masih kabar yang beredar di pasar. Oleh karena itu tampaknya investor akan melakukan selling, di mana seperti historical, saham-saham yang akan melakukan right issue akan mendekati harga exercise price-nya. Oleh karena itu tampaknya kalau memang nantinya sampai PRO official akan melakukan right issue dan harga pelaksanaannya di harga 200, lebih baik kita tunggu hingga sampai PRO terkoreksi ke level tersebut, mengingat tampaknya potensi koreksi hingga ke level 200 sangat besar. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham Trump kira-kira turun sampai berapa? Untuk saham Trump di sini tampaknya sebenarnya sudah berhasil break level supportnya di kisaran level 138. Dan support kedua yang di break oleh saham Trump yaitu berada pada level EMA 200-nya yaitu di kisaran level 135. Seharusnya secara teknikal saham Trump ini akan menuju ke support selanjutnya hingga ke level 85. Oleh karena itu, kami prediksi ada potensi pelemahan lanjutan dari saham Trump ini secara teknikal. Kami melihatnya. Oleh karena itu, lebih baik saran kami harap dihindari terlebih dahulu untuk saham Trump, mengingat volatilitasnya sangat tinggi. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham Dewa, apakah masih akan koreksi? Baik Bu, untuk saham Dewa di sini tampaknya investor belum melirik kembali saham-saham grup Bakri yang menyebabkan saham-saham grup Bakri seperti Dewa, LT, BRMS, dan lain-lain belum mengalami penguatan. Terlihat dari volume transaksi yang turun drastis, bisa kita katakan, setelah mengalami pelemahan yang cukup signifikan juga. Kami melihat hari ini ada potensi penguatan dari saham Dewa tetapi cukup terbatas hingga ke level 79. Mengingat kemarin saham Dewa berhasil menutup gap yang terjadi dan secara teknikal saham Dewa juga kemarin sudah berhasil membentuk doji. Oleh karena itu kami melihat hari ini masih ada potensi penguatan tetapi cukup terbatas hingga ke level 79. Support dari saham Dewa berada pada level 69 dan resistennya berada pada level 79. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Hatta yang menanyakan untuk saham Antam, bagaimana bagi yang belum punya barang. Baik Pak, untuk saham Antam di sini kami melihat trennya masih cenderung bearish. Kalau kita gambar channel bearish di sini,
Saham Antam tampaknya persis di bibir supportnya. Oleh karena itu, saran kami silakan boleh coba akumulasi di saham Antam di harga sekarang. Mengingat tampaknya ada potensi hari ini saham Antam mengalami penguatan. Secara teknikal kami melihatnya. Hingga target price untuk hari ini itu berada pada level 765 sampai dengan level 770. Demikian, Pak. Baik, mengingat sudah tidak ada pertanyaan lagi tampaknya di sini, kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Bagi yang belum mendaftar untuk webinar besok hari, silakan untuk registrasi ulang. Webinar ID-nya itu 281389387 untuk bulan Maret dan bulan April 197890 dan 755. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kok Astra terbang? Result ya?